Yang salah DPR. Yang salah DPR. Kenapa DPR memanggil semua yang diundang tidak hadir? Kenapa? Tidak ada. Dilakukan oleh Bapak Ibu luar biasa. Suatu bentuk interogasi kita semuanya. Interogasi hari ini membuka. Selalu yang dibicarakan adalah tambang Pak Michael, tambang Pak Michael. Hearing DPR penuh huru-hara, warga ngamuk tuding Dewan Mandul dan tak berwibawa, Banyuwangi. Suasana di ruang rapat paripurna mendadak ricuh dan penuh huru-hara saat agenda hearing dengar pendapat terkait sengketa lahan perkebunan digelar. Kericuhan pecah dipicu oleh absennya pihak direksi, perkebunan, dan kepala dinas terkait yang membuat warga merasa dipermainkan. Warga yang hadir sejak pagi tidak mampu membendung emosi. Mereka menggebrak meja dan melayangkan protes keras di hadapan pimpinan sidang. Dewan dianggap telah kehilangan taring karena undangannya terus disepelekan oleh pihak pengusaha dan instansi. Pemerintah, DPR, jangan hanya butuh suara saat pemilu. Dalam aksi saling teriak yang terjadi, salah satu perwakilan warga dengan lantang menuding bahwa DPR saat ini kekurangan kecerdasan dan disiplin dalam membela rakyat. Mereka mengecam praktik politik sembako dan politik uang sebesarnya Rp100.000 yang biasa dimainkan anggota dewan demi kursi jabatan, namun menghilang saat rakyat tertindas. Kami tidak butuh sembako. Kami butuh wibawa DPR. Bagaimana mungkin lembaga tertinggi bisa dilecehkan begini? Siapapun yang dipanggil tidak hadir, tapi DPR hanya diam saja. Ini ada permainan apa? Teriak salah satu massa aksi di tengah kekacauan konflik Kalibendo. Jadi, Pemik huru-hara ini merupakan buntut dari kebuntuan penyelesaian sengketa di wilayah Kalibendo. Warga menilai DPR dan Dinas Pertanian tidak memiliki keberanian untuk menindak pelanggaran yang dilakukan pihak perkebunan. Alih-alih membela masyarakat pribumi, DPR dianggap terlalu netral yang justru menguntungkan pihak oknum. Pengusaha, tuntutan ketegasan atau caos kericuhan baru mereda setelah pimpinan hearing. Pak Yunus mencoba menenangkan massa, namun warga memberikan peringatan keras jika pada pemanggilan berikutnya DPR masih gagal menghadirkan pihak terkait. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dan menganggap DPR sudah tidak bermanfaat lagi bagi rakyat. Masyarakat mendesak DPR segera melakukan pemanggilan paksa dan turun langsung ke lapangan. Mereka menuntut DPR membuktikan bahwa mereka adalah lidah rakyat, bukan sekadar pajangan yang sibuk dengan urusan pembukaan rapat yang bertel-tele, namun kosong aksi nyata. Saya sampaikan mereka aja. Dikiranya saya yang ngomong. Dikira saya nanti ada permainan. Karena memang yang dicontoh. Yang salah DPR. Yang salah DPR. Kenapa DPR memanggil semua yang diundang tidak hadir? Kenapa? Tidak ada ketegasan, tidak ada wibawa, tidak ada taring daripada DPR sama Dinas Pertanian dan Perkebunan. Karena selama ini sudah banyak terjadi permasalahan di perkebunan, selalu netral, selalu gagal. Kenapa sih DPR tidak punya taring ketika ada panggilan? Padahal DPR ini satu pemerintahan tertinggi. Kami itu tadi kekurangan daripada kecerdasan, kekurangan daripada kedisiplinan, kekurangan daripada bermasyarakat. Contohnya punya saya, ini contoh punya saya akan bicara dulu pada DPR. Pimpinan Asunus yang senang hormat. Siap. Secara konteks saja, jangan di luar konteks. Oke, secara konteks. Hari ini saya hearing, ya. Kemudian Anda mengolok-olok lembaga yang terhormat ini. Bukan mengolok-olok. Saya pengen DPR ini punya wibawa sehingga ketika manggil mereka wibawanya mana? Buktinya di masyarakat tidak berfungsi. Pak Yunus. Ya. Pak Yunus, Pak Yunus, Pak Zam, saya pimpinan Bapak. Siap. Tolong dihormati. Ini harusnya kita panggil, nggak boleh kayak gini. Maksudnya gini loh, akan dibuat tidak dibubarkan, nggak boleh gini dong. Tidak pernah dibubarkan. Saya apa dulu loh, nggak boleh. Maksudnya ini kan jadi Makanya nggak punya untuk Pak Ketua. ada yang siap, nggak enak. Jadi harus mohon ujuk-ujuk turun. Nggak boleh gitu. Oke.
Ya, ini ada hearing yang tidak transparan sehingga saling berdebat antara Dinas Pertanian dengan DPR. Harapan saya DPR ini harusnya punya taring dari tadi, ya, punya gigi, punya kekuatan sehingga ketika mengundang kepada siapa yang diundang itu dia hadir. Karena dia nggak hadir, karena apa? Wibawa daripada DPR ini berarti berkurang. Ya, harapan saya tadi protes itu karena apa? Karena ya biar DPR nggak dilecehkan, nggak diremehkan. Sehingga DPR ini benar-benar punya taring, punya lembaga tertinggi di pemerintahan, semuanya diundang bisa hadir. Ketika tidak hadir ini jangan disalahkan yang diundang. Karena apa? Wibawanya tidak ada. Sehingga apa? Mungkin DPR ini kurang bermanfaat kepada rakyat, ya kan? Baik. Kurang mengayomi kepada rakyat, sehingga ketika memanggil siapapun ya paling ujung-ujungnya juga seperti itu, ya kan? Karena sudah banyak kejadian perkebunan yang ditebang seperti itu juga mereka diundang tidak hadir juga. Malah mereka dengan sombongnya direktur perkebunan ini menganggap apa sih masyarakat, ya kan? Sehingga ada pemilik perkebunan ini yang orang Cina ini menjadi chaos. Oknum pribumi dengan Cina ini seperti di Kalibendo sampai detik hari ini tidak ada penyelesaian. Kita hearing sudah berapa kali, kita sudah demo berapa kali, tetapi tetap pelanggaran itu dilakukan oleh pihak perkebunan. Harapan saya DPR mengundang lagi, dan DPR bagaimana mempunyai taring, kekuatan, punya power sehingga dia benar-benar diterima siapa yang diundang, ya. Itu harapan saya di gedung DPR ini sebagai payung daripada lidah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga DPR benar-benar bermanfaat. Jangan manfaat DPR ketika butuh bawa sembako minta untuk dipilih. Ketika dipilih ya sudah, Anda diberi kursi kehormatan, diberi wibawa, diberi power orang yang nomor satu dalam pemerintahan negara ini, ya harusnya benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Setuju, Pak? Oke? Setuju. Jangan DPR butuh kepada rakyat ketika mau pilihan. Ya, itu yang satu. Yang kedua, kalau kamu pengen enak nanti dipilih lagi, bikinlah suasana bermasyarakat bermanfaat. Ya kan? Jangan tidak bermanfaat, hanya mengandalkan nanti ketika beli 100.000 per pemilih sehingga sudah mengandalkan bisa dipilih dan jadi. Manfaat, ya. Setuju, Pak? Ya, setuju ya. Setuju. DPR akan bermanfaat kepada rakyat, ya hadir, datang. Ya, datang turun kepada masyarakat. Mengayomi. Oke? Baik. Terima Sukses kasih, Pak selalu. Yunus. Jangan lupa bahagia. Siap. Sangat Pak Yunus. Makasih Pak Yunus. Selamat siang Pak Yunus, menjelang selamat sore. siang. Ini terkait rapat dengar pendapat di Komisi 4 DPR bersama Garuda Sakti Bersatu. Apa hasilnya, Pak? Hasilnya ya luar biasa lah. Yang jelas awal pun menjadi rame, ini sekarang akhir endingnya juga satu perdamaian karena semua adalah teman dan sahabat. Baik DPR-nya, lembaganya, medianya, masyarakatnya semua adalah sahabat. Cuman saya merasa terima kasih kepada Garuda Sakti Bersatu yang sudah memulai untuk mengungkap tentang keberadaan tambang yang ada di depannya AIL itu bentuk dua judul. Jadi tidak ramai kalau tidak menyangkut namanya Pak Michael gitu ya. Jadi ramai ketika menyangkut namanya Pak Michael. Tadi masyarakat sekitar sudah beralasan bahwa mereka menikmati dengan adanya genangan atau bekas galian itu untuk menampung air supaya tidak banjir di Badean. Itu pengakuan dari tokoh-tokoh atau masyarakat yang ada di Badean. Sehingga dengan tadi hasil hearing ini, akhirnya saya mengakhiri ternyata tambang ini semua butuh. LSM butuh, wartawan butuh, yang punya truk butuh, masyarakat butuh, pemerintah butuh, ya kan? Polisi juga butuh, kejaksaan juga butuh. Jadi semuanya butuh. Sehingga kita tidak bisa berbuat fanatik lah. Sok ini tidak ada izinnya, sok ini tidak bisa kayaknya. Tambang ini karena memang izinnya dipersulit. Dulu waktu masih izin di daerah masih enak. Ketika ada di provinsi ini menjadi satu kesulitan masyarakat untuk berizin. Maka dari itu ketika ada akhir daripada hearing ini, semoga tidak ada hearing-hearing lagi yang menyangkut tambang. Karena sudah selesai lah ini tadi. Oke, baik. Kalau harapan dari Pak Yunus sendiri dengan adanya hearing hari ini, kedepannya Banyuwangi bisa seperti apa,
Pak? Ya saya hanya pesan Banyuwangi ini yang perlu dipermasalahkan adalah pejabat yang korupsi. Tidak ada yang lain. Kalau penambang jangan dibahas. Kita tidak bisa pakai hukum fanatik, semuanya butuh kok. Kalau mau bangun gak ada pasir gimana? Gak ada batu gimana? Kan gitu loh. Kalau yang terpenting di Banyuwangi ini kondusif, para pejabat yang korupsi ini harus ditangkap. Baik, Itu, Dok. baik. Nggak tahu siapapun lah ya. Oke, baik. Itu harapan saya. Gerakan anti korupsi berarti Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Oke, Yunus. siap.